Sejak Indonesia berada di bawah ancaman COVID-19, sekitar 25 juta anak Indonesia harus belajar dari rumah. Kebijakan belajar dari rumah ini tepat untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah. Namun, beberapa survei yang telah dilakukan oleh berbagai pihak maupun lembaga menunjukkan bahwa implementasinya di lapangan masih sangat beragam. Salah satu permasalahan yang muncul adalah adanya tantangan tersendiri bagi orang tua dalam menjalankan perannya sebagai guru di rumah, terutama untuk orang tua yang anaknya masih berusia dini. Beragamnya latar belakang pendidikan, ekonomi, dan pekerjaan orang tua membuat proses pembelajaran yang dialami anak di rumah menjadi beragam pula. Tidak semua orang tua memiliki cukup waktu untuk mengajari anak di rumah karena faktor pekerjaan atau mungkin faktor lainnya. Juga tidak semua orang tua memiliki kemampuan yang baik dalam hal mengajar. Lantas, dengan kondisi seperti ini, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya? Untuk membantu meningkatkan kualitas pembelajaran di rumah, sekolah dapat melakukan beberapa upaya. Di antaranya, yang pertama yaitu memperbanyak sesi penyampaian materi dari guru. Jadi, guru tidak hanya sebatas memberikan tugas, terutama untuk anak usia dini. Biasanya, anak-anak kurang mau mendengarkan perintah orang tua. Maka, untuk mengatasi hal ini, guru dapat menyampaikan materi maupun tugas lewat video atau voice note yang dikirimkan ke orang tua agar anak mau belajar sesuai dengan arahan gurunya. Upaya lainnya yang bisa dilakukan yaitu adanya pemberian pelatihan tambahan untuk guru terkait penguasaan teknologi, sehingga pembelajaran secara daring dapat dilakukan dengan lebih optimal karena guru menggunakan teknologi untuk pembelajaran secara tepat guna. Misalnya, pada jenjang taman kanak-kanak, untuk pembelajaran dengan tema kendaraan, guru bisa menyampaikan materi dengan memberikan link video pengenalan kendaraan yang diperoleh dari YouTube misalnya untuk ditonton oleh anak di rumah. Sementara, untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajarannya, guru bisa membuat soal-soal dalam bentuk Google Form atau menggunakan berbagai kuis online, seperti Quizizz misalnya. Atau untuk materi yang membutuhkan praktik, guru dapat membuat video demonstrasi. Untuk evaluasinya, guru bisa meminta orang tua membuatkan video saat anak melakukan praktik sesuai demonstrasi yang sudah ditunjukkan oleh guru. Penggunaan media-media seperti ini tentu tidak selalu mudah. Maka dari itu, pihak sekolah perlu membuat pelatihan-pelatihan khusus bagi guru agar dapat memanfaatkan berbagai media guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Upaya lain yang dapat dilakukan pihak sekolah untuk mendukung peran orang tua dalam kegiatan belajar dari rumah, misalnya, yang pertama, dengan melakukan diskusi melalui media sosial, seperti WhatsApp, baik secara grup maupun personal, terkait kesulitan-kesulitan yang dihadapi orang tua saat mengajari anak di rumah. Orang tua harus diberikan media untuk dapat berkomunikasi dengan guru agar tugas-tugas sekolah anak dapat disesuaikan dengan kondisi daerah, lingkungan, maupun kemampuan orang tua. Yang kedua, pihak sekolah juga bisa mengadakan kegiatan parenting atau pendidikan keorangtuaan secara daring, baik melalui live Instagram, live streaming YouTube, maupun dengan memanfaatkan berbagai platform semacam Zoom, Google Meet, Google Hangout, Microsoft Teams, Webex, dan lain-lain. Adanya ruang diskusi bagi orang tua dan guru diharapkan dapat menjadi jalan untuk memecahkan berbagai permasalahan yang muncul saat pembelajaran daring di rumah. Materi yang diberikan saat kegiatan parenting misalnya terkait cara memanfaatkan berbagai benda yang ada di rumah sebagai media pembelajaran sesuai dengan materi yang sedang dipelajari, atau materi lainnya yang bisa juga diberikan misalnya tentang bagaimana orang tua mengatur jadwal harian anak selama berada di rumah dan membuat anak dapat tetap menaati jadwal tersebut dengan disiplin. Atau bisa juga materi yang diberikan berkaitan dengan pengelolaan emosi anak selama belajar di rumah agar semangat belajar anak bisa tetap terjaga. Dengan kondisi seperti sekarang ini, orang tua mau tidak mau harus bisa mengajak anak berdiskusi dan turut serta dalam mengolah emosi anak agar anak tidak stres selama belajar di rumah. Dan untuk mendukung hal tersebut, pendampingan terhadap orang tua sudah seharusnya menjadi salah satu fokus perhatian bagi pihak sekolah. Dengan adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antara guru dan orang tua, maka kegiatan belajar di rumah akan menunjukkan hasil yang optimal.